Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan serial khotbah. Karena berhubung dengan apa yang terjadi dengan kondisi bangsa ini, saya mengajak kita sama-sama untuk tetap kita tinggal di dalam firman-Nya. Tahun the year spiritual maturity, biarkan tetap kita mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan, di mana kita semakin berbuah-buah, hidup kita semakin berdampak buat Tuhan. Saudara, firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 21 ayat yang ke-25-26. Perikopnya kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan ayat yang ke-26 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Banyak orang akan kecut hati melihat nasib buruk yang menimpa bumi, sebab angkasa raya akan berguncang. Hari-hari ini kita melihat bahwa kondisi di bangsa ini, dan kita turut ambil bagian untuk kita tetap tinggal di rumah, supaya kita tidak menjadi carrier yang menularkan virus. Saudara, ada banyak berita ketakutan, kematian di sekitar kita. Tetapi hari ini kita perlu menyadari bahwa sebelum kedatangan Tuhan, tanda-tanda itu harus terjadi. Dan salah satunya adalah yang kita baca tadi. Saudara, memang keadaan dunia akan menjadi tidak semakin baik, tapi kita perlu menyadari hal itu, bahwa semuanya harus terjadi mendahului sebelum kedatangan Tuhan. Dan di bagian ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Saudara, hari ini ada satu virus yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri, yaitu virus ketakutan. Orang mulai takut dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Orang takut akan usahanya, orang takut akan masa depannya, takut akan hidupnya, keluarganya. Saudara, ketakutan ini mulai menyeluruh. Orang berpikir jangan-jangan aku tertular, jangan-jangan aku seperti ini, seperti itu. Saudara, mari stop dengan semua virus ketakutan yang mulai liar dalam hati dan pikiran kita. Kita mau menjadi orang-orang yang tetap mempercayai Tuhan. Artinya banyak orang tetap hidup, tetapi sebenarnya dia sudah mati karena ketakutan itu sendiri. Ada banyak orang hari ini, mereka menjalani hari-harinya, tetapi sebenarnya dia sudah tidak punya sebuah gairah untuk menjalani hidupnya. Saudara kasih Tuhan, saya mau berkata hari ini di hadapan Tuhan bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Jangan biarkan hatimu tawar, kecut hati dengan apa yang terjadi hari ini. Semuanya itu terjadi, tetapi percayalah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, mereka akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Itulah jaminan kita. Seperti ketika bangsa Israel, mereka disuruh untuk mengolesi ambang pintu mereka dengan darah anak domba. Ketika itulah yang ke-10 anak sulung semuanya akan mati. Bangsa Mesir semuanya mati. Tetapi ketika dilihat ada tanda darah, malaikat maut itu menghindari, malaikat maut itu melewatkan mereka. Hal yang sama yang saya mau sampaikan buat kita, jangan takut. Semua tanda-tanda itu harus terjadi, tetapi bagian kita justru memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebagai pembandingnya saya mau ajak kita untuk kita merenungkan di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja.
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara perhatikan, sepertinya terlambat apa yang terjadi buat anak Yairus ini. Yesus ketika dia datang, dia sampai, Yairus bersujud di depannya dan berkata, "Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan anakku yang sakit dan hampir mati?" Saudara, hal yang urgen yang coba disodorkan kepada Tuhan. Yesus menyetujui dan Yesus berangkat ke rumah Yairus. Di tengah jalan, perjalanan mereka terinterupsi, dihentikan oleh seorang wanita pendarahan yang menjamah jubah Yesus dan sembuh. Dan Yesus pun mencari siapa yang menjamah jubahnya, karena ada kuasa yang mengalir dari dirinya. Di tengah kerumunan orang banyak itu, orang yang berdesak-desakan, murid-muridnya bertanya, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Dan sampai akhirnya Yesus bisa menemukan, dan orang itu mendatangi Yesus dan berkata, "Akulah yang menjamah jubahmu." Yesus berkata, "Jadilah sembuh dan jadilah sesuai dengan imanmu." Setelah itu baru mereka berangkat. Lalu yang kita baca hari ini adalah kejadian setelah Yesus menyembuhkan wanita pendarahan. Di tengah jalan ketika Yesus berangkat, tiba-tiba orang mendatangi dia dan berkata, "Ngapain engkau menyusahkan guru? Mengapa engkau repot-repot mendatangkan guru untuk mendoakan anakmu? Anakmu sudah mati." Saudara perhatikan, menurut dunia sudah mati adalah akhir dari segala sesuatu. Tapi kita harus mempercayai Tuhan tetap Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kalau kita baca, yang mati dia bisa bangkitkan. Apalagi dengan wabah yang terjadi hari-hari ini, dia sanggup untuk menyelesaikan dan mengatasi segala sesuatu. Saudara, akan ada banyak orang berkata, "Mengapa engkau pergi ke gereja? Mengapa engkau berdoa? Mengapa engkau melakukan persekutuan? Mengapa engkau melakukan ini itu untuk Tuhan?" Dengarkan baik-baik. Suara sumbang, suara negatif akan menarik Anda untuk memudarkan iman saudara. Tapi saya mau sampaikan, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, dan apa yang kau alami dengan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa membendung hidupmu untuk tetap mencari dan mengandalkan Tuhan. Ini doa saya buat saudara. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dari setiap seluruh jemaat Tuhan yang ada, mereka menjadi orang-orang yang tetap kuat imannya, tetap percaya kepada Tuhan. Dibangkitkan rohmu untuk tetap engkau mengerang, untuk memohon belas kasihan Tuhan. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Saudara, akan ada banyak orang berkata, "Ngapain engkau beribadah?" Sepertinya suara sumbang itu akan menarik engkau mundur. Tetapi saya mau berkata, tetap cari Tuhan. Meskipun hari ini himbauan pemerintah untuk kita boleh social distancing, physical distancing, untuk kita menghindari keramaian, seperti salah satunya adalah ibadah tatap muka. Tetapi engkau tetap bisa beribadah di rumahmu, berdoa di rumahmu, dan doa orang benar besar kuasanya. Saudara, inilah yang perlu kita lakukan. Jangan takut, jangan kecewa, jangan engkau malah menjadi orang yang tidak mencari Tuhan. Tetapi bangkitkan imanmu. Di masa-masa seperti ini, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang justru mereka akan mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan kasih Tuhan, Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Hal yang sama saya sampaikan kepada seluruh pendengar. Jangan takut, percaya saja. Saudara, jangan takut akan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Sekalipun engkau hari ini engkau didiagnosa, bahkan engkau dianggap sebagai PDP atau ODP, berkata hari ini jangan takut. Percaya Tuhan yang mengendalikan hidupmu, Tuhan yang memegang hidupmu. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah engkau keluar dari pernyataan imanmu sedetik pun, selangkah pun jangan. Tetapi engkau mulai berdiri bahwa engkau perlu tinggal di dalam kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Saudara,
dunia akan menarik Anda mundur untuk Anda tidak mempercayai Tuhan. Tetapi sebagai orang yang tahu kebenaran, kita justru semakin menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata justru Anda meninggalkan Tuhan, tetapi yang ada adalah kata semakin Anda merindukan dan mengharapkan pertolongannya. Akhirnya Tuhan mengajak hanya 3 orang muridnya. Kenapa? Saudara, daripada banyak orang tetapi penuh kekhawatiran, itu akan mempengaruhi atmosfer yang ada. Lebih baik Anda dengan sedikit orang tetapi percaya dan sepakat. Perhatikan, daripada Anda berdoa, Anda melakukan aktivitas agamawi dengan banyak orang tapi penuh dengan kekhawatiran, lebih baik dengan sedikit orang tetapi Anda sepakat dan mempercayai Tuhan seutuhnya, maka kuasa Tuhan itu terjadi. Ayat 38 berkata, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak-anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Perhatikan saudara, sampai di rumah ada tentang tangisan kematian, ribut, meratapi. Mereka semuanya merasa kehilangan, mereka menangis sejadi-jadinya. Saudara perhatikan, sepertinya orang-orang itu akan empati dengan saudara. Mereka empati karena anaknya mati, anaknya Yairus mati. Saudara, tapi satu hal saudara perhatikan, ketika Yesus datang dan berkata anak ini tidur, dari yang menangis ribut, tiba-tiba mereka mentertawakan. Saudara bisa perhatikan, apa mungkin orang yang nangis tiba-tiba tertawa? Saudara perhatikan, Yesus mengusir mereka. Lalu Yesus berkata, lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, tahlitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Hal yang sama, jemaat Tuhan yang mendengarkan, tahlitakum. Hari ini kau yang merasa takut, kau merasa kecewa, kau merasa bingung dengan apa yang terjadi, tahlitakum, bangunlah, bangkitkan imanmu. Dan aku berdoa biarkan hari ini kuasa Tuhan turun atas hidupmu, dan kita menjadi sama-sama menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tetap bisa melihat anugerahnya tercurah. Tahlitakum atas pekerjaanmu, tahlitakum atas segala sesuatu yang terjadi di dalam sekelilingmu. Bangkitlah, karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati dan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.